kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang vektor, bidang, dan ruang. Masuk pada definisi vektor. Definisi vektor dibagi menjadi 3, yaitu ada secara umum, secara geometri, dan secara aljabar. Yang pertama adalah secara umum. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan secara geometri, vektor adalah garis berarah pada bidang atau ruang dengan notasi garis berpanah. Definisi vektor yang terakhir yaitu secara aljabar, misalkan U vektor di R2 atau vektor di bidang, maka U sama dengan U1, U2, di mana U1, U2 ini adalah anggota dari R. Sedangkan V vektor di R3 atau vektor di ruang, maka V sama dengan V1, V2, V3, di mana V1, V2, V3 adalah anggota dari R. U1, U2 sendiri disebut dengan komponen U, sedangkan V1, V2, V3 disebut dengan komponen V. Selanjutnya yaitu masuk pada definisi dari vektor bidang dan vektor ruang. Vektor bidang disebut juga dengan vektor dua dimensi atau vektor di R2. Untuk penulisan dari vektor bidang dapat dinyatakan dalam bentuk matriks baris dan matriks kolom. Selain itu, kita juga dapat menyatakannya dalam memuat komponen I dan J, misalnya seperti AI plus AJ. Selanjutnya yaitu vektor ruang. Vektor ruang disebut juga dengan vektor 3 dimensi atau vektor di R3. Seperti halnya pada vektor bidang, vektor ruang juga dapat dinyatakan dalam bentuk matriks baris dan matriks kolom. Selain itu, kita juga dapat menyatakannya dalam memuat komponen I, J, dan K. Misalnya AI plus AJ plus AK. Masuk pada panjang atau non-vektor. Panjang atau non-vektor pada vektor bidang sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Sedangkan panjang atau non-vektor dari vektor ruang sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui vektor A sama dengan 1,2,2. Maka panjang atau non-vektor pada vektor ruang sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 1 plus 4 plus 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi, panjang atau non-vektor dari vektor ruang jika diketahui vektor A 1,2,2 adalah 3. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu diketahui vektor B sama dengan 3,4. Maka, panjang atau non-vektor dari vektor bidang adalah akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi, panjang atau non-vektor dari vektor bidang adalah 5. Kemudian masuk pada jarak antara dua buah titik pada vektor. Pada vektor bidang, jika P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2 adalah dua buah titik pada ruang dimensi 2, maka jarak antara kedua titik tersebut adalah D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Sedangkan jarak antara dua buah titik pada vektor ruang adalah jika P1, X1, Y1, Z1 dan P2, X2, Y2 dan Z2 adalah dua buah titik pada ruang dimensi 3, maka jarak antara kedua titik tersebut adalah D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui vektor A sama dengan 1,2,1 dan vektor B sama dengan 3,4,2. Maka yang pertama kita harus mencari tahu X1, Y1, Z1 dan X2, Y2 dan Z2-nya. Maka X1 diperoleh 1, X2 diperoleh 3, Y1 diperoleh 2 dan Y2 diperoleh 4. Sedangkan Z1 diperoleh 1 dan Z2 diperoleh 2. Sehingga D sama dengan akar dari 3 min 1 kuadrat plus 4 min 2 kuadrat plus 2 min 1 kuadrat.
sama dengan akar 4 plus 4 plus 1 sama dengan akar 9. Akar dari 9 yaitu 3. Jadi, jarak antara dua buah titik pada vektor uang adalah 3. Kemudian, contoh yang kedua yaitu jika diketahui vektor C sama dengan 5,4 dan vektor D sama dengan 8,2. Maka, langkah yang pertama yaitu kita mencari tahu X1, Y1, X2, dan Y2-nya. Diperoleh X1 5 dan X2-nya 8, Y1-nya 4, dan Y2-nya yaitu 2. Sehingga D sama dengan akar dari 8 min 5 kuadrat plus 2 min 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 4 sama dengan akar 13. Jadi, jarak antara dua buah titik pada vektor bidang adalah akar 13. Kemudian masuk pada operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Misal, vektor U sama dengan X1, Y1 dan vektor W sama dengan X2, Y2. Vektor di R2. Maka, vektor U plus vektor W sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Yang kedua ada pengurangan vektor. Misal, vektor U sama dengan X1, Y1 dan vektor W sama dengan X2, Y2. Vektor di R2. Maka, vektor U min vektor W sama dengan X1 min X2, Y1 min Y2. Yang kemudian yaitu ada perkalian skalar pada vektor. Definisi vektor U sama dengan X1, Y1 adalah sembarang vektor di R2 dan K adalah bilangan real tak nol atau skalar. Maka hasil kali K dikali vektor U didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya harga mutlak K kali panjang vektor U dan arahnya sama seperti arah vektor U jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah vektor U jika K lebih kecil dari 0. Kemudian masuk pada contoh soal pada operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor A sama dengan 2,4,6 dan vektor B sama dengan 1,4,7, maka vektor A plus vektor B sama dengan 3,8,13. Yang kedua yaitu ada pengurangan vektor. Jika diketahui vektor A sama dengan 8,4,6 dan vektor B sama dengan 5,2,5, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan 3,2,1. Dan yang terakhir ada perkalian skalar vektor. Jika diketahui K sama dengan 3 dan vektor A sama dengan 2, 3, dan 5, maka 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 3 kali 5 sama dengan 15. Maka perkalian skalar vektornya yaitu 6, 9, dan 15. Saya ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang operasi vektor perkalian antara dua vektor. Yang pertama adalah dot product atau skalar. Perkalian titik adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar atau nilai yang tanpa arah. Perkalian ini tuh punya aturan tertentu yang sudah jelas berbeda dengan perkalian silang atau cross product yang akan dibahas selanjutnya. Aturan perkalian titik atau cross product ini itu sudah tertera di sini ya, seperti A vektor dikali B vektor sama dengan C, A vektor dikali B vektor sama dengan A mutlak B mutlak cos theta. A vektor B vektor sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Lalu A vektor dikali B vektor sama dengan B vektor dikali A vektor. Lalu A vektor dikali tanda kurung buka B vektor plus C vektor tanda kurung tutup sama dengan A vektor dikali B vektor ditambah A vektor dikali C vektor. Dan yang terakhir yaitu A vektor dikali A vektor sama dengan A vektor pangkat 2. Lalu yang berikutnya adalah cross product. Cross product ini itu menghasilkan nilai besaran vektor yang sesuai atau ada nilai dan arahnya. Perkalian ini itu punya aturan yang sedikit berbeda dengan dot product. Aturan dari cross product itu A vektor dikali B vektor sama dengan C vektor, A vektor dikali B vektor sama dengan A mutlak B mutlak sin theta n,
A vektor dikali B vektor sama dengan AY BZ AY dikali BZ min AZ dikali BY, lalu tanda kurung tutup I, dan seterusnya itu nanti akan didefinisikan menjadi C dikali I, dan seterusnya. Lalu ada A vektor dikali B vektor sama dengan min B vektor dikali A vektor, lalu A vektor dikali tanda kurung buka tutup B vektor plus C vektor sama dengan tanda kurung buka tutup A vektor dikali B vektor plus A vektor dikali C vektor, lalu A vektor dikali A vektor sama dengan 0. Nah, contoh operasi dari contoh yang sudah dari penjelasan yang sudah saya sebutkan adalah seperti ini. Yang pertama yaitu jika ada dua buah vektor A dan B dinyatakan dengan A sama dengan 2I plus 2J min 3K, B sama dengan min 2I plus 3J min 4K, maka berapakah hasil perkalian dari dot produk kedua vektor tersebut? Nah, cara mengeksekusinya itu kurang lebih seperti ini. Vektor A sama dengan 2I min J plus 3K dan B sama dengan I plus 2J min 2K. Nah, hasil perkalian ini tuh langsung dijadikan seperti sebuah matriks ya. Matriksnya sudah tertera. Nah, nanti untuk hasil akhirnya yaitu A vektor dikali B vektor yang akan menghasilkan min 4I plus 7J plus 5K. Kemudian masuk pada bagaimana cara mencari sudut di antara dua vektor. Persamaan hasil kali titik atau dot product dapat digunakan untuk menghitung sudut atau theta di antara dua buah vektor. Sudut lancip jika dan hanya jika U dikali V lebih besar dari 0. Sudut tumpul jika dan hanya jika U dikali V lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, sudut sama dengan pi per 2 atau 90 derajat jika dan hanya jika U dikali V sama dengan 0. Maka cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 3I min 6J plus 3K dan vektor B sama dengan min 5J plus 5K. Langkah yang pertama yaitu kita mengubah komponen I, J, dan K menjadi matriks kolom sehingga didapatkan vektor A sama dengan 3 min 6 dan 3 sedangkan vektor B sama dengan 0 min 5 dan 5. Panjang vektor A sama dengan diperoleh 3 akar 6 sedangkan panjang dari vektor B diperoleh 5 akar 2. Langsung saja pada cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B sama dengan 3 min 6, 3 dikali 0 min 5 dan 5 per 3 akar 6 dikali 5 akar 2 sama dengan 0 plus 30 plus 15 per 15 akar 12 sama dengan 45 per 30 akar 3. 30 akar 3 diperoleh dari penjabaran 15 dikali 2 akar 3. Kemudian sama dengan 3 per 2 akar 3 sama dengan akar 3 per 2 sehingga diperoleh sudut atau tetanya yaitu 30 derajat. Kemudian masuk pada proyeksi ortogonal. Misalkan kita akan memproyeksikan vektor A pada vektor B seperti tampak pada ilustrasi gambar sebelum diproyeksikan. Terdapat dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C, di mana ujung dari vektor C dibatasi oleh sebuah garis tegak lurus terhadap vektor B yang ditarik dari ujung vektor A ke vektor B, sehingga ada tiga hal yang bisa kita tentukan. Yang pertama yaitu ada skalarnya, yaitu besar dan arah vektor C terhadap vektor B. Dengan dalil, jika positif, maka vektor C searah dengan vektor B, dan jika negatif, maka vektor C berlawanan arah dengan vektor B. Dan jika besarnya 0, maka vektor A tegak lurus dengan vektor B. Kemudian yang kedua yaitu vektor C itu sendiri. Dan yang ketiga adalah panjang vektor C. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah buka kurung vektor A
dikali vektor B per panjang dari vektor B kuadrat tutup kurung dikali vektor B. Dan yang terakhir, panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah mutlak vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Kemudian masuk pada contoh soal proyeksi ortogonal. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 1, dan 3. Dan vektor B sama dengan min 1, 2, dan min 2. Tentukan yang pertama yaitu proyeksi skalar A pada vektor B. Sedangkan yang kedua yaitu proyeksi vektor A pada vektor B. Dan yang terakhir tentukan panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Proyeksi skalar vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B sama dengan 2, min 1, dan 3 dikali min 1, 2, dan min 2 per akar dari min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 2 dikali min 1 plus min 1 dikali 2 plus 3 dikali min 2 per akar 9 sama dengan min 2, min 2, min 6 per 3 sama dengan min 10 per 3. Sedangkan proyeksi vektornya sama dengan buka kurung vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B kuadrat tutup kurung dikali vektor B sama dengan min 10 per 3 kuadrat dikali min 1, 2, dan min 2 sama dengan min 10 per 9 dikali min 1, 2, dan min 2 sehingga diperoleh 10 per 9, min 20 per 9, 20 per 9. Dan yang terakhir yaitu panjang proyeksi. Harga mutlak vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B sama dengan yang tadi sudah diketahui bahwa vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B adalah min 10 per 3 sehingga harga mutlak dari min 10 per 3 adalah 10 per 3. Kita tambahan saja ya, proyeksi ortogonal adalah salah satu teknik menggambar pada bidang otomotif. Nah, fungsi proyeksi ortogonal ini apa sih? Fungsi proyeksi ini itu untuk gambar proyeksi yang bidang proyeksinya itu mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya atau garis yang memproyeksikan benda-benda terhadap bidang proyeksinya. Nah, proyeksinya itu sendiri merupakan sebuah gambaran dari benda nyata maupun yang masih menjadi khayalan atau yang masih dilukiskan menggunakan garis-garis pandangan atau pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua, proyeksi ortogonal yang berdasarkan benda yang diproyeksikan dan juga proyeksi ortogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya. Nah, yang pertama itu proyeksi ortogonal berdasarkan benda yang diproyeksikan. Proyeksi ortogonal sebuah titik yang sudah tertera di layar, proyeksi ortogonal sebuah bidang, proyeksi ortogonal sebuah garis, dan proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Lalu untuk yang kedua yaitu proyeksi ortogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya. Nah, pembedaan ini itu ada penyebutannya sendiri ya, seperti proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran. Proyeksi Eropa merupakan salah satu jenis proyeksi ortogonal atau yang lebih dikenal dengan proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Pada proyeksi Eropa, letak proyeksi terbalik dengan arah posisi pandangnya, seperti yang sudah tertera di layar. Lalu yang kedua yaitu proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika atau yang lebih dikenal dengan proyeksi kuadran 3 merupakan salah satu jenis proyeksi ortogonal. Pada proyeksi Amerika, letak proyeksi sesuai dengan arah atau posisi pandangannya. Pada proyeksi Amerika itu sendiri, penggunaannya itu lebih rasional dan lebih mudah untuk dipahami. Atas dasar ini, proyeksi Amerika lebih banyak digunakan pada negara-negara pantai Laut Pasifik seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Nah, mungkin kalau tadi sedikit bingung gimana-gimananya, ini ada perbedaan ya, perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika. Pada penggunaan proyeksi ortogonal pada gambar teknik yang paling banyak digunakan yaitu dengan proyeksi Amerika. Hal ini terjadi karena proyeksi Amerika memiliki beberapa kelebihan. Nah, perbedaannya antara Eropa dan Amerika, proyeksi Eropa dan Amerika itu gimana sih? Nah, kalau perbedaannya itu bentuk benda dapat dibayangkan secara langsung dengan melihat posisi depan sebagai patokan. Gambar mudah dibaca dan tidak terjadi perselisihan, memudahkan dalam membaca ukuran benda asli, memudahkan dalam pembuatan proyeksi tambahan.